Oke, kita mulai aja Zoom-nya, bukan Zoom sih, Gmeet-nya ya. Sebentar aja ini. Kita mau membahas SIPD online. Kebetulan ini SIPD-nya lagi mondol. Jadi kita Zoom aja biar waktunya itu tidak sia-sia itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bu Sukma ya, suara saya ya? Jelas. Oke. Jadi kemarin hari Jumat kita pertama bikin SP2D dari SIPD online ya. Kemarin untuk yang GU, alhamdulillah sudah terhubung ke BPD. Tapi kemarin ada satu yang rekening terlampir punya set one ya. Itu nyangkut itu Bapak Ibu. Nyangkutnya kenapa? Nyangkutnya begini. Nih ya kemarin ada ininya, ada notifnya. Sebentar saya share dulu. Di mana ya? Di sinilah. Saya geser ke sini. Tadi udah saya share ya notifnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kemarin satu SP2D itu nggak bisa dikirim ke BPD karena rekeningnya nggak valid gitu. Rekeningnya nggak valid kenapa? Karena rekeningnya kemarin cuma 2 digit kalau nggak salah. Terlampir, tapi nolnya cuma 2 digit 00 gitu. Itu saat mau ditransfer ke BPD, transfer online itu nggak mau dia. Keterangannya seperti ini. Pemda ini menggunakan SP2D online. Transfer manual tidak dapat dilakukan. Jadi ditransfer online nggak bisa, ditransfer manual juga nggak bisa. SP2D-nya nyangkut gitu, nggak bisa dieksekusi. Jadi nanti kalau SIPD-nya sudah normal, SP2D itu mau kita hapus, kita ulangi lagi dari awal. Nah, terus kemarin saya kan panik ya, bingung gitu. Ini kenapa begini gitu. Kemarin teorinya kan kalau diisi 00 itu bisa untuk ditransfer ke BPD gitu, terlampir ya. Ternyata ada salah satu hal yang terlupakan. Jadi rekening terlampir itu nggak sembarang terlampir ya Bapak Ibu. Itu ada aturannya. Jadi aturannya itu digitnya harus 10 digit 0 semua. Nggak boleh ada angka lain di situ. Terus nggak boleh ada titik, nggak ada koma, nggak ada strip, itu nggak boleh. Untuk yang terlampir ya. Jadi nanti Bapak Ibu membuat satu rekening terlampir, ya, nama rekanan terlampir, nama di rekening terlampir, kemudian nomornya 00010 digit, tadi tanpa tanda baca lainnya ya, hanya angka, 0 semua 10 digit, kemudian banknya bank Jateng gitu. Nanti semua SPM yang terlampir atau yang nggak bisa ditransfer online itu dimasukkan ke situ. Itu untuk semua SPM ya. Nanti termasuk yang honor non ASN, selama ini kan masih terlampir ya. Nanti dimasukin di rekening yang terlampir itu. Karena rekening terlampir itu hanya bisa satu OPD merekam satu. Kalau yang 010 digit itu mau direkam 2 kali itu nggak bisa. Rekening ini sudah ada gitu. Jadi itu satu rekening terlampir nanti digunakan untuk semua rekening terlampir atau yang nggak bisa dilakukan transfer online gitu. Begitu, ini penting ini untuk rekening terlampir ya. Untuk yang ada BPP-nya nanti cukup direkam di BP-nya. Di BP rekam 1 nanti BPP-nya sudah bisa pakai untuk yang rekening terlampir. Ini juga belum dipraktekkan sebenarnya ya. Cuma infonya itu sudah valid. Ini info kemarin dari KPPN, dari Pemda Kota Semarang yang sudah pakai cara seperti ini. Kemudian kemarin juga sudah dikonfirmasi sama Mas Bagus PPD, yaitu bisa kalau nolnya 10, kalau kurang atau lebih nggak bisa. Atau bukan 0 itu juga nggak bisa, harus 0, 10 itu syaratnya untuk rekening terlampir. Nah, terkait SIPD online, jadi nanti sebelum Bapak Ibu membuat rekanan ya, kemarin kan pas di sosialisasi SIPD SP2D online itu kan
ini ya, dijelaskan ya. Kalau nanti transfer SP2D itu dilakukan eh, via mesin ya. Jadi ini pakai robot gitu, nggak pakai teller, nggak pakai manusia itu. Jadi kayak Bapak Ibu CMS, dari CMS-nya Ibu langsung tertransfer ke BPD, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti saat membuat rekanan, Bapak Ibu cek dulu nomor rekeningnya valid atau enggak gitu. Caranya, nomor rekening itu Bapak Ibu ditransfer pakai CMS atau pakai Bima Mobile juga nggak apa-apa. Tapi bukan dieksekusi ya, cuma buat ngambil namanya, bener apa enggak gitu. Jadi ketika mau bikin rekanan, cek dulu nomornya, di copy ke CMS ya. Kalau nanti namanya muncul di CMS dan berhasil, berarti itu rekeningnya valid gitu. Atau valid tapi salah juga jangan dieksekusi ya. Misalnya harusnya transfer ke PTA gitu. Pas dicek rekening di CMS atau di Bima, ternyata rekening CVC gitu. Nah, itu juga nggak valid namanya ya. Walaupun itu bisa secara SIPD nanti bisa. Cuman itu nanti akan salah transfer. Karena SIPD itu hanya membaca nomornya valid atau nggak valid. Bukan ngecek nomor dan namanya gitu. Jadi kalau valid namanya salah, itu tetap nanti tertransfer, tapi jadi salah transfer. Jadi hati-hati ya untuk perekaman nama rekanan di SIPD. Karena tadi SIPD-nya nanti interkoneksi dengan BPD ya, tidak melalui teller. Terus yang kedua, terkait rekanan juga ini, rekanan yang VA ya. Dulu awalnya VA itu semuanya ditransfer manual, nggak bisa transfer online dulu awalnya. Terus ada update sekarang, makanya di SIPD kan ada rekanannya itu ada 3 jenis ya. Ada rekening, kemudian ada VA, kemudian ada VNet. Nah, itu update yang terbaru ya. Jadi untuk yang rekening virtual itu sudah bisa ditransfer, tapi belum semua rekening ya. Belum semua rekening virtual ya. Yang baru bisa hanya yang inaprok gitu. Saya ralat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya bilang untuk VA itu sudah bisa semua ya. Untuk PLN kodenya 04. Terus untuk JKK, JKM kodenya 02 gitu. Ternyata nggak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata belum bisa dipakai prefix-prefix yang itu. Yang baru bisa dipakai hanya yang kode 05. Ya, jadi diingat-ingat ya. Selain 05, itu depannya jangan ditambah prefix ya untuk VA. Terus dicek juga. Untuk SIPD online, itu sistemnya kan kalau di CMS itu bukan di menu bayar ya, tapi menu transfer gitu. Semuanya, semua data rekening itu ada di transfer gitu, bukan melalui menu pembayaran. Jadi seperti CMS transfer gitu. Nah, untuk yang VA itu selain yang inaprok ya, kalau inaprok kan infonya sudah valid tuh, prefix 05 pakai VNet. Yang selain itu nanti pakai transfer menunya. Nanti dicek dulu di Bima Mobile-nya ya. Tadi untuk yang PLN itu sudah dicoba sama Mbak Ritma, Dinas Pendidikan ya. Itu bisa ditransfer ke rekening BTN ya, pakai nomor VA-nya PLN tanpa prefix ya. Jadi masih pakai rekanan model lama ya. Jadi gini, kalau bisa dicoba transfer pakai CMS atau internet banking, muncul namanya berarti rekening itu valid gitu. Jadi nanti untuk yang VA-nya PLN, nanti pakai rekanan yang lama saja. Pakai nomor rekeningnya, diisi nomor rekening VA-nya PLN, kemudian banknya diisi bank BTN. Nanti bisa dicoba dulu ya, bener apa enggak nomornya, pakai menu CMS transfer ke BTN. Kalau muncul di situ namanya gitu, berhasil lah. Itu berarti rekeningnya valid. Kalau salah berarti mungkin ada salah pengetikkan. Itu cara pengecekan nomornya. Kemudian untuk JKK JKM tadi udah dicoba ya, menu transfer nggak bisa. Berarti nanti JKK JKM itu pakai yang model inaprok model lama ya. Jadi nanti pakai rekanan yang nomornya terlampir, kemudian nama rekanannya terlampir, NPWP bendahara, kemudian nomor rekening 010 itu nanti
SPM-nya dibuat seperti itu ya, pakai rekanan itu. Terus di uraiannya disebutkan nomor billingnya, seperti yang Inaproc model lama. Kemudian billingnya nanti dilampirkan di SPM-nya. Itu SIPD online. Ternyata gampang-gampang susah. Terus satu lagi Bapak Ibu. Untuk SIPD online ini, satu hari itu siklus SP2D-nya itu harus selesai gitu, sampai pencairan. Jadi kalau zaman dulu ya, kita sampai tanda tangan SP2D, dikirim ke BPD, udah selesai gitu. Kita bisa pulang. Untuk yang SIPD online ini, kita nggak bisa seperti itu. Jadi SP2D dicetak, ditanda tangan, dikirim ke BPD, nanti dieksekusi BPD ya, via interkoneksi itu, pakai robot. Nah, nanti ditunggu nih, yang gagal, baru kita eksekusi manual. Jadi kita nunggu BPD-nya bersih dulu, baru kita bisa pulang. Efeknya apa? Efeknya nanti SP2D itu harus dikirim ke BPD-nya lebih kasih. Efeknya itu. Efeknya lagi apa? Kalau SP2D-nya harus dikirim kasih ke BPD, SPM-nya juga harus dikirim kasih ke BPKD. BPKD maksudnya. Itu nggih efeknya itu nggih, yang efek dari SIPD online. Terus keuntungannya apa kemarin? Tak jelasin lagi keuntungannya. Keuntungannya lagi nanti bisa dipantau ya tiap hari untuk status transfernya gitu. Oh, ini uangnya sudah sampai di bendara misalnya. Bendara bisa langsung eksekusi atau ini uangnya sampai di rekanan gitu. Nanti bendara bisa cetak buktinya ini loh sudah ditransfer dari BPD. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua nih saya belum tahu nih. Terkait rekon pajak ya. Nanti NTPN yang dari BPD itu otomatis akan tercatat di BKU-nya bendara. Nah, ini jadi untuk rekon pajak nanti tinggal narik, datanya sudah lengkap ya, karena GU kan sudah diisi oleh bendara ya NTPN-nya ya. Untuk yang LS nanti otomatis sudah terisi, jadi lebih gampang. Tidak usah buka-buka Kortek lagi, mencari-cari NTPN ya. Kalau selama ini kan gitu, buka Kortek, di Korteknya nggak muncul nih NTPN-nya. Harus buka lagi CMS. Di CMS-nya nggak muncul, harus tanya ke BPD-nya. Kalau sekarang kan sudah ya, datanya sudah bisa terpantau di buku pembantu pajak. Katanya seperti itu. Nih, saya juga belum belum apa belum eh, ter terapa ya terrealisasi ya, belum terbukti begitu. Itu tentang rekanan. Satu lagi nih, terus kadang-kadang ada terlampirnya tapi formatnya itu ini susah gitu untuk di ini, untuk dicerna gitu. Karena di situ kan kadang-kadang formatnya memanjang, terus isinya satu halaman paling cuma muat 5 orang gitu. Padahal ada 100 penerima kan, jadi berhalaman-berhalaman. Nah, dari situ ini nih saya pakai ini aja, pakai ilmu saya yang sebelumnya ya. Jadi kalau ada SPM terlampir, kita samakan aja nih Bapak Ibu. SPM terlampir nanti ada lampirannya seperti ini ya. Ini ya. Aku udah share screen belum ya? Udah ya? Nah, ini seperti ini. Kelihatan nggak Bu Sukma? Kelihatan, Mas. Nah, ini sebelumnya saya udah berkali-kali ini bikin seperti ini ya. SPM Itu memang terlampir, selalu dilampirkan, Mas. masalahnya Cuman ada. pertanyaan saya kalau SIPD online ini Nah, lampirannya juga tetap sampai ke BPD juga atau iya, cukup sampai BPKAD? ke BPD juga. Karena SP2D itu walaupun online itu nggak ujuk-ujuk langsung dieksekusi. BPD itu masih perlu dokumen fisiknya ya. Karena kita belum pakai TTE untuk SP2D-nya. Nanti kalau SP2D-nya sudah TTE, mungkin nggak perlu SP2D-nya itu dikirim ke BPD. Karena kemarin kan saya jelaskan ya, SP2D itu kan sebenarnya buku cek sebenarnya Bapak Ibu. Untuk mengeluarkan uang dari RKUD. Begitu. Ini dari dulunya sudah saya buat format seperti ini ya, khususnya untuk SKPD saya ya di sini ya. Jadi pertama, format itu ada lampiran surat perintah membayar SPM ya. Nomor tanggal. Nomor tanggalnya kalau belum ada nomornya dikosongin nggak apa-apa. Nanti bisa ditulis tangan. Tanggal SPM ya. Terus di sini nomor, kemudian nama, kemudian nomor rekening, kemudian banknya,
Kemudian jumlah bersih di sini. Jumlah bersih itu jumlah yang bersih yang diterima oleh penerima ini gitu. Ini nanti kalau ada seperti itu, ini tuh enak nanti. Yang gampangnya gini, kalau kita membayar honor non ASN gitu. Kadang-kadang kan daftar non ASN-nya itu yang menjadi lampiran SPM ya. Padahal di sana kan ada JKK, JKM, ada apa gitu, formatnya panjang. Dan satu halaman cuma bisa muat paling 5 orang atau 9 orang lah ya. Tapi kalau dibuat seperti ini, nanti nih paling banyak itu ini cuma satu lembar. Paling banyak kan berapa lah? 20 apa 50 kan bisa nih satu lembar seperti ini. Begitu nggih? Nah, kedepannya nanti SIPD akan ada rekanan terlampir ke depannya. Tapi sementara ini belum ya. Nanti kalau ada rekanan terlampir, ya terlampirnya itu dicetak dari SIPD, lampiran SPM-nya. Begitu. Tapi karena sekarang belum bisa, kita kan masih pakai Barjas ya. Nanti terlampirnya pakai yang seperti ini. Tadi formatnya sudah saya share di grup ya. Biar seragam gitu. Mau tanya Mas. Iya, boleh, Bu. Ini Kalau jangan-jangan untuk tegang ini. Saya maunya yang santai aja di padahal. Gimana ya Bu? ini Lanjut. santai, ini bukannya tegang karena SIPD-nya modal terus, Iya. jadi nggak bisa Nah, praktek. iya betul. Saya Gimana, mau Bu? tanya Mas, untuk Ya. rekening terlampir itu hanya rekeningnya saja, tapi penerimanya bisa berubah-ubah gitu Mas? Enggak, nanti semuanya jadi satu, Bu. Nggak usah diubah-ubah. Pokoknya rekening nama nama penerima terlampir, nomor Nama rekening penerima juga terlampir. terlampir. Iya, itu karena kita hanya bisa merekam satu doang, Bu, rekening yang 10 digit. Oh, Jadi nanti nggak usah diubah-ubah. Begitu. Lebih enak kan? Jadi satu untuk semuanya itu nanti terlampir. Termasuk non ASN, honor apa gitu. Itu masuk ke situ semua. ya Karena kan kami banyak kadang-kadang ada honor RTLH itu, ya, TFL, honor ya, narsum itu juga terlampir semua. iya kan cuma bisa ngerekam satu. Satu untuk semua itu jadinya nanti. Non ASN juga pakai yang terlampir itu nanti. Yang model inaprok dulu. Cuman nolnya harus 10. Kalau nggak 10 nggak bisa ditransfer. Jadi nanti semua ya, semua honor. Berarti yang tidak terlampir kalau kami hanya rekanan ya Mas, pihak ketiga yang konstruksi dan sebagainya itu ya? Iya betul. Betul. Ya kalau SPM terlampir, terlampir. Kalau inaprok nggak terlampir sekarang kan, pakai VNet. Yang selain itu pakai terlampir. Sama tadi JKK JKM kan dicoba ditransfer di CMS kan nggak bisa ya, nanti pakai terlampir. Pakai terlampir itu. Yang nggak bisa ditransfer online pakai terlampir. Begitu. Jadi ini nanti rekening terlampir untuk semuanya. Semua terlampir masuk ke situ. Karena kita hanya bisa membuat satu rekanan dengan nomor rekening yang sama gitu. Maksudnya kita kalau nomor rekeningnya 10 itu nggak bisa dipakai lagi buat yang lain gitu. Jadi biar nggak gonta-ganti. Jadi nanti satu untuk semua itu yang terlampir itu. Termasuk tadi non ASN, honor RTRW, terus apalah kayak gitu. Semuanya ke situ. Yang nggak bisa ditransfer online. Termasuk yang JKK JKM. Tapi kalau JKK JKM Ibu coba pakai CMS bisa, berarti langsung ke JKK JKM-nya ya. Kemarin bisa saya Penerimanya. Modelnya transfer atau bayar? pakai CMS. ICMS kan ada transfer ada bayar. Oh, kayaknya bayar. Kalau bayar itu nggak bisa Bu. Kita di SP2D transfer semua gitu. Tapi nggak apa-apa nanti coba aja ditransfer ke rekening itu. Kalau bisa, berarti nanti bisa. Yang lain coba. Ada nggak yang kemarin bayar CKK CKM CMS? Saya kemarin nanya ke Boyolali. Yang itu ternyata di Boyolali itu listrik, air, JKK JKM itu nggak ada yang LS, makanya dia belum berpengalaman gitu. Di Boyolali, kita kan belajar SIP online di Boyolali. Hanya di Cilacap yang masih JKK JKM dibayar langsung. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak punya UP. Gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak? Mumpung lagi mondol ini loh. Jadi kemarin itu kita udah nyoba yang terlampir itu, ternyata nggak bisa. Nyangkut
Nyangkut ya SIPD. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu. Bisa mundur deh. Ini mau kita mundurin, mau kita hapus. Cuman SIPD-nya lagi mundur. Oke. Yang lain. Koneksi jaringan terputus. Putus ya? Tadi saya nge-lag sih, sekarang udah nyambung lagi. Udah nyambung lagi ya? Oke, ini lagi. Dengar suaranya sih, cuma nggak ada gambarnya. Ini lagi ngelet. Oke, ada pertanyaan nggak tentang SIPD online? Ini saya bisa mendengar suaranya. Bu Sukma gimana Bu Sukma? Jadi kan biasanya jadi hidup kalau ini. Saya belum bisa merasakan bedanya SIPD online sama manual, Mas. Oh iya sama. Sama saya juga pasti. Tapi katanya itu. Terutama untuk rekon pajak itu jadi lebih enak. Ya, yang terakhir kan sudah lulus semua. Ini terakhir yang mulai hari Jumat kan belum bisa sih ini SIPD-nya. Oh iya betul. Ini udah nyambung lagi ya. Hari ini. Ayo silakan yang lain. Inaprok udah aman semua ya, Inaprok ya? Nggak nyangkut-nyangkut lagi? Apa masih ada nyangkut-nyangkut lagi? Inaprok kemarin saya udah lolos 1 SP2D. Oh, baru 1. Yang lain udah banyak, Bu. Kalau Inaprok, ya, kalau saya jarang. Iya, kalau milih barang itu yang ada PPN-nya ya. Inaprok yang pertama itu yang ada PPN. Karena kan semua sekarang yang PKP maupun non PKP itu harus dipungut PPN oleh bendahara pemerintah. Itu aturannya di Perdijen Pajak 25 kemarin ya. Terus yang berikutnya apa tadi ya? Oh ya, vendornya jangan lupa upload e-fakturnya biar di invoice-nya normal ada potongan PPN-nya. Kadang-kadang lupa. Terus nanti dicek dulu barangnya sebelum dilakukan BST. Ada pajaknya apa enggak. Gitu, karena semua sekarang dipungut pajak. Terus kemarin ada yang nanya ya, untuk yang di bawah 2 juta gimana? Kalau LS kena pajak atau enggak kalau Inaprok ya. Terus saya itu cari informasi, tanya-tanya ke teman-teman. Ternyata di Inaprok itu walaupun LS di bawah 2 juta itu tetap kena PPN. Kemarin saya dikasih linknya ya. Linknya yang dari helpdesk-nya Inaprok ya. Yang buat tanya jawab itu. Ternyata dikenakan PPN. Cuma PPN-nya itu yang nyetor itu vendornya gitu. Saya juga bingung itu kalau gitu. Begitu. Yang PPN. Ada lagi nggak pertanyaan? Gimana Mas maksudnya di bawah 2 juta kena PPN kalau Inaprok? Iya kok. Di itu kemarin saya share linknya kan ya di grup ya. Bentar, PPN PPH atau PPN saja? PPN saja. PPN-nya enggak. Di bawah 2 juta ya. Nah, saya tanya cari dulu. Nah, ini ya kelihatan nggak? Ini di pusat bantuan Inaprok nih Bu Sukmani. Ada yang bertanya ya. Apakah transaksi di bawah 2 juta pada metode pembayaran LS dikenakan PPN? Nah ini ya. Pertanyaannya tanggal 14 April 2025. Ini jawaban dari pusat bantuan Inaprok. Ya, transaksi pembayaran LS bagi pengusaha kena pajak PKP tetap dikenakan pajak pertambahan nilai. Namun PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah, melainkan dipungut oleh penyedia secara mandiri. Dan faktur pajak tetap diterbitkan oleh penyedia PKP. Nah ini. Itu berarti kalau LS seperti GU nggih Mas, tidak ada PPN-nya gitu? Kita maju? Kayaknya seperti apalagi itu. Otomatis di sana. Ya kan sekarang sudah dipotong oleh penyedianya. Iya, dipungut oleh penyedia secara mandiri. Berarti kita maju LS kan utuh ya? Nah iya.
Boleh seperti itu. Karena alasannya kan ini ya. Kemarin ada juga yang gini Bu, dia otomatis di inaproknya itu LS di bawah 2 juta itu ada PPN-nya. Ya sudah, kalau ada PPN-nya potong aja di SPM-nya. Kalau di invoice-nya seperti itu. Kemarin kan sempat dikembalikan, ini 2 juta kok ada PPN-nya gitu di Mas Agus kalau nggak salah ya. Ternyata dicari aturannya, ternyata ada. Seperti ini. Kalau sudah terlanjur ada di invoice-nya, di bawah 2 juta kena PPN, ya udah potong aja di SPM-nya. Tapi kalau di invoice-nya nggak ada PPN-nya, ya udah nggak usah dipotong. Biar nanti vendornya yang motong sendiri. Itu ini menurut saya ya berdasarkan dari ini Inaprok ini, pusat bantuan Inaprok. Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan dipotong ya. Jadi nanti jangan upload itunya apa e-fakturnya gitu. Menurut saya. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi nggak seru nih kalau nggak ada yang nanya. Yang lain siapa nih? Dinas Pertanian ada pertanyaan nggak? SIPD online. Apa bingung? Yang penting tadi ya untuk terlampir ya. Saya hanya menjelaskan SPM terlampir sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa dieksekusi ya. Soalnya kemarin nyangkut itu. Begitu. Banyak kan ya SPM terlampir ya? Paling enggak untuk non ASN kalau masih ada. Sebentar lagi kan jadi P3K ya. Ya Oh nanti iya. honor-honor itu akan terlampir, Mas. Oh iya honor-honor. Betul Bu, honor-honor. Satu lagi Bu, saya lupa. Bentar lagi. Itu kan template gaji akan di-share ya. Untuk pertama kali nanti dicoba di-upload. Sudah di-upload nanti dicek validasi rekeningnya. Di situ satu per satu ya untuk pertama kali ya. Nanti kalau kedua ketiganya kalau pertama kali sudah dicek insya Allah aman lah ya. Jadi pertama kali nanti pas diupload jenengan cek di bagian kiri dan kanannya nanti muncul dua nama di situ saat diupload ya pas validasi ya. Di situ munculnya misalnya Sugeng-Sugeng gitu misalnya. Ucup-ucup gitu misalnya, Ambar-ambar gitu. Nanti kalau ada namanya yang beda itu dibatalkan ya dihapus terus dicek lagi rekeningnya yang benar yang mana baru nanti diupload ulang. Terus benerin di GPP-nya. Begitu. Termasuk TPP juga. Jangan sampai salah transfer gitu. Karena yang dibaca itu hanya nomor rekeningnya. Kalau nomor rekening aktif, dia lolos dari SIPD. Kalau sesama Bank Jateng ya. Karena Bank Jateng itu nggak cek namanya kalau sesama Bank Jateng. Begitu. Mungkin hari ini atau lusa atau besok di-share template-nya. Nanti coba di-upload. Nanti bisa merasakan SIPD online. Kalau rekeningnya belum valid, itu nggak bisa disimpan. Nggak bisa lanjut pembuatan SPP-nya gitu. Sama kayak membuat rekanan yang vendor ya. Kalau rekeningnya nggak valid, itu rekanannya nggak bisa disimpan. Begitu. Yang paling penting itu di nomor dan nama rekening ya. Kalau yang data lainnya nggak masalah. Yang harus valid. Kan misalnya ya transfer ke Hotel Aston gitu. Nama penerima Hotel Aston gitu. Nah, yang di bagian bawah itu biasanya nama di buku rekeningnya itu bukan Hotel Aston biasanya. PT apa gitu. Nah, yang di sebelahnya nomor rekening itu nama yang ada di buku rekening. Yang di bagian atas, yang di bagian nama penerima itu Hotel Astonnya. Itu contohnya seperti itu. Atau misalnya nanti kontraknya dengan Toyota gitu misalnya ini. Misalnya apa sih Toyota Auto 2000 gitu. Nah, nanti di bawahnya itu biasanya rekeningnya bukan rekening Auto 2000 biasanya. PT apa gitu, terus nomor rekeningnya apa. Nah, nomor rekening itu dicek dulu di CMS. Muncul namanya apa, terus nama itu di copy. Seperti itu. Oh ya, untuk Inaprok, nanti namanya itu bukan nama itunya ya, bukan nama CV-nya, tapi nama CV-nya bolehlah ditaruh di atas itu yang nama rekanan. Tapi nama di rekeningnya itu nama yang ada di invoice-nya.
Nih Bapak Ibu nih. Soalnya nanti yang muncul di BPD itu nama yang ada di eh, nama rekening gitu, bukan nama rekanan begitu. Jadi misalnya tadi nama rekanannya tadi misalnya tadi ya apa tadi Aston gitu. Nah, nama di inaproknya di invoice-nya itu apa gitu di situ. Begitu. Jadi itu fungsinya nama rekanan sama nama rekening itu. Yang divalidasi itu nama rekening dan nomor rekening. Kalau nama penerima itu bebas. Begitu nggih? Gimana nih Mbak Meta? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau udah nih saya akhiri aja nih. Yang lain, pertanyaan yang lain ada nggak? Nggak ada ya, kayaknya udah paham semua. Oh ya, NTPN saya lupa nih, jadi bahas NTPN lah karena nggak ada yang nanya. NTPN, ini saya share screen sekalian. Saya absen. Nah, kelihatan ya? Ini yang belum hijau ini ya. Ini sudah tutup buku atau belum nih? Yang pertama, Dukcapil. Ada nggak Dukcapil? Nggak ada ya. Ini belum ngisi ini ya, saldo sampai dengan Juli. Ini berapa saldonya? Mungkin belum tutup buku. Terus Dinkes belum. Terus Kominfo belum, DLH belum. Terus apa nih? DPK UKM belum ngisi ya ini ya. Terus Adipala belum ngisi nih, kertas kerja pajaknya belum diisi. Terus terakhir Maus. Ini yang udah tutup buku diisi ya, sama NTP-nya diisi di sheet-nya masing-masing. Terus satu lagi, sebenarnya mau saya tambahin di sini SPT-nya. SPT masanya itu kan jadi syarat ini ya, syarat rekon ya. Itu jangan diabaikan gitu. Nanti pas terakhir-terakhir baru ini kelimpungan gitu, ditanya SPT-nya, enggak lapor SPT. Nanti semester 2 itu lebih berat karena SPT-nya itu yang semester 1 harus selesai semua dan juga SPT yang semester 2 itu harus selesai semua. Terus beratnya kenapa? Nanti kalau ada satu OPD yang belum SPT, itu barnya nggak bisa ditandatangani KPP dan KPPN, berita acara rekonnya. Kalau berita acara rekonnya nggak ditandatangani, efeknya apa? Efeknya DBH-nya itu nggak disalurkan sama DJPK. Itu sebagai syarat salur. Begitu. Kalau DBH-nya nggak disalurkan, nanti RKUD-nya jadi tekor. Kalau RKUD-nya tekor, nanti SP2D-nya jenengan nggak bisa dibayar. Gitu. Urutannya seperti itu ya. Jadi nanti itu walaupun ada satu SKPD saja, misalnya apalah yang nggak lapor SPT, nanti efeknya itu satu Pemda kena sanksi ya. Sanksinya tadi DPH-nya ditahan. Kalau DPH-nya ditahan, kita nggak punya duit untuk membayar SP2D. Begitu nggih. Ini rekon pajaknya diperhatikan dan juga nanti untuk SPT-nya dicicil gitu. Walaupun 2 bulan sekali lah misalnya kalau berat ya nggak apa-apa. Yang penting nanti perkiraan sampai akhir Desember itu tinggal dikit yang belum SPT begitu. SPT kalau salah gimana? Kalau salah nggak apa-apa, nanti ada SPT perbaikan gitu. Yang penting lapor dulu aja, jangan takut salah. Nggak usah terlalu sempurna lah, intinya seperti itu. Kalau salah nanti ya tinggal diperbaiki, karena ada SPT perbaikan. Begitu nggih? Rekon pajak, ini kurang berapa tadi? Kurang sedikit aja. Hari ini bisa lah ya, rekon pajak. Ada pertanyaan nggak yang lain? Nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau nggak ada, sekian ya. Nanti saya share di YouTube. Ini Zoom-nya. Jangan lupa di like. Terima kasih ya. Ini mengisi waktu kosong aja sebenarnya.
Oke ya, sekian. Terima kasih. Oh iya, salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.